Manusia diberikan choice, diberikan keputusan. Kita nggak diciptakan menjadi seorang robot. Itu sebabnya waktu hukuman dosa dihapus, iblis sudah dikalahkan, kita sudah terima dia sebagai juru selamat. Betul, kita tinggal di tengah-tengah kegelapan, kita punya kuasa dan otoritas untuk mengalahkan kebohongan dia, kuasa dosa dan lain sebagainya. Betul. Itu sebabnya jadikan hidup ini berkat buat orang lain, supaya mereka bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Harapan akan kemuliaan. Tuhan, kami sadar firman-Mu memberitahu kami bahwa harapan kami adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Alkitab begitu jelas mengatakan kepada kami pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa mengecewakan. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami percaya walaupun kami lagi nunggu jawaban doa, kami sudah dibuat puas sama Tuhan. Kami sudah dilegakan sama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, keintiman bersama Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan, kami tahu dan buatlah kami sadar supaya kami mengerti waktunya Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kami. Hari ini mungkin kami sedang menunggu, dalam proses menunggu. Siapapun kami ini Tuhan, buat kami sadar bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kami adalah anak, kami adalah ahli waris, dan kami adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa sebelum kami memiliki kesempatan untuk mengasihi Tuhan, Engkau telah mati bagi kami Tuhan, memberikan hidup-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bicara kepada kami, teduhkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Saya mau kasih praise report seperti janji. Karena di waktu yang lalu saya pernah minta sama jemaat untuk mendoakan istri saya supaya dia mau punya anjing. Dan doanya sudah dijawab Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi teman saya memberikan, lu kalau sama bini lu pakai hikmat Bill. Lu kalau ngomong gitu dia gak mau, lu bawa aja pulang yang masih kecil, baby puppy gitu kan. Pasti dia meleleh hatinya, benar juga. Jadi saya punya golden retriever namanya Luna, lucu banget ya, masih 2 bulan. Terima kasih teman saya yang sudah memberikan itu kepada saya. Oke, nanti kalau saya ada permintaan doa saya kasih tahu lagi ya, saya minta lagi. Tuhan udah jawab. Oke, saya cuma mau ingatkan hari ini firman Tuhan sederhana aja. Setiap hari kalau kita masih bangun pagi berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan berarti kita harus pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan kalau sampai kita dikasih sisa waktu, berarti kita juga harus sadar bahwa setiap tahun kita ngalami 2 ulang tahun kalender sama ulang tahun kita. Makin kita ngalami ulang tahun, sisa waktu kita juga pastinya akan berkurang dalam hidup ini. Itu sebabnya gunakan waktumu sebaik-baiknya. Ada satu pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri, namanya Daud. Dia ngomong sama jiwanya, dia bahkan berkhotbah kepada jiwanya. Karena dia sadar bahwa hidupnya itu seringkali perbuatan kita ini juga sulit untuk dipercaya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini udah kemasukan sama sampah dunia istilahnya. Karena mungkin kita tanpa kita sengaja ataupun sengaja juga kita masukin dari mata sama telinga yang merupakan pintu gerbang hati. Kita masukin hal-hal yang seperti itu. Dan kita tidak bisa pungkiri kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, hukuman dosa dihapus. Hukuman dosa itu artinya maut dihapus. Tapi kenapa Pak kita sampai hari ini masih tetap ada yang namanya kecelakaan, penyakit, masih ada bencana, masih ada kejahatan di luar, masih ada kriminal di luar. Karena kuasa dosa masih ada. Artinya apa? Gini, hukuman dosa yaitu maut dihapus. Itu sebabnya masa depan kita gemilang bersama dengan Dia. Kuasa dosa masih ada karena iblisnya masih berseliweran di sini. Dia sudah dikalahkan. Dia hanya bisa mengaum-ngaum, mengganggu aja. Kuasa dosanya masih ada karena masih presence, masih ada di bumi ini. Dia masih mempengaruhi banyak orang. Kenapa dibiarkan itu terjadi? Supaya orang-orang yang belum percaya melihat kita yang sudah percaya bisa mengambil keputusan
untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu maksudnya. Dan di dalam prinsip kerajaan, keselamatan tidak bisa merupakan sebuah paksaan. Dan tidak bisa dipaksa. Yesus gak pernah paksa orang. Makanya di dalam perjalanan ke Emmaus, kalau kita baca, itu waktu si kedua murid itu berjalan, mereka sepertinya nggak bisa lihat, kayak diselubungi mata mereka, nggak tahu bahwa itu Yesus berjalan sama mereka. Ketika sampai di kampung di rumahnya mereka, Alkitab mengatakan dengan jelas, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Perhatikan kalimat itu. Dia berbuat seolah-olah dia ingin meneruskan perjalanan. Berarti dalam hatinya Yesus, undang dong aku masuk. Tapi dia gak akan paksa. Ketika diundang, ketika dia masuk ke rumahnya mereka, di situ mata mereka tercelik dan mereka bisa lihat siapa dia. Jadi keselamatan tidak pernah merupakan sebuah paksaan. Kalau enggak kita robot. Kenapa tidak merupakan paksaan? Karena ketika pilihan terjadi, itulah kasih yang sebenarnya. Karena kasih adalah pilihan, bukan perasaan. That's the real love. Makanya ketika Yesus katakan, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, itu keputusan. Manusia diberikan choice, diberikan keputusan. Kita gak diciptakan menjadi seorang robot. Itu sebabnya waktu hukuman dosa dihapus, iblis sudah dikalahkan, kita sudah terima dia sebagai juru selamat. Betul, kita tinggal di tengah-tengah kegelapan, kita punya kuasa dan otoritas untuk mengalahkan kebohongan dia, kuasa dosa dan lain sebagainya. Betul. Itu sebabnya jadikan hidup ini berkat buat orang lain, supaya mereka bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Di mana? Di setiap keseharian kita. Nah nanti, di dalam proses dimuliakan bersama dengan dia, iblis dicampakkan ke neraka, kuasa dosa hilang. Karena the presence of sin is no more. Gak ada lagi udah. Karena iblisnya dicampakkan ke sana. Disitulah kita dikasih tubuh yang mulia. Disitulah kita tidak akan ada lagi yang namanya penyakit. Disitulah tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Itu harus kita ngerti dengan benar. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak enak terjadi hari ini, jangan komplain. Karena itulah tatanannya. Mengucap syukurlah bahwa hukuman dosanya udah dihapus. Berarti apa? Masa depan saya begitu luar biasa bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika ada yang meninggalkan kita, mendahului kita, dipanggil pulang sama Bapa di sorga, Tesalonika bilang apa? Jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak kau akan berjumpa lagi dengan mereka. Dan bahkan ketika mereka disuruh balik ke sini, sekarang mereka juga pasti gak mau. Dan karena dia sudah mengalahkan kematian, kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen lebih tepat mengatakan meninggal, bukan mati. Meninggalkan dunia. Tugasnya selesai. Gak bisa mati. Karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Dahsyat. Yesus kita sungguh luar biasa. Makanya pengharapan di dalam dia tidak bisa mengecewakan. Kalau sampai kita kecewa sama dia hari ini, ini selalu istilah saya. Kita berarti sedang ikut Tuhan yang maha tahu, kitanya sok tahu. Tahu apa sih saya? Saya masih bisa komplain sama hidup ini. Yang saya katakan saya adalah pengikut Kristus, yang adalah Kristen adalah pengikut Yesus. Itu sebabnya di dalam semua pergumulan hidup ini, Daud berkali-kali ngomong sama dirinya sendiri. Ketika masih diberikan kesempatan, berarti ada kesempatan untuk kita untuk mengucap syukur setiap hari. Mazmur 103. Mazmur 103, ayat yang pertama dan kedua mengatakan begini. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong sama jiwanya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Dia lagi ngasih tahu sama jiwanya. Lu jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Dalam hal-hal kecil dalam hidup lu jangan lupa. Saya ngomong sama diri saya waktu saya baca ayat ini. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau menyimpan semua kebaikan Tuhan dari hal kecil. Supaya saya sadar ketika saya menghadapi hari sulit. Hal kecil aja Tuhan perhatiin, apalagi hal besar. Jadi saya mulai ngomong sama diri saya, Tuhan, saya mau memasukkan semua, menyimpan di dalam lubuk hati saya sebagai perbendaharaan
kebaikan Tuhan dalam hal kecil. Satu hari, di hari Minggu seperti begini. Di mana hari Minggu itu, di dalam satu minggu hari terberat saya dalam artian capeknya ya. Itu hari Minggu lah. Dan setelah ibadah 5 kali, 6 kali, 7 kali, malam pulang tuh capek lah. Saya gak pernah punya supir, saya nyupir sendiri. Saya gak suka punya supir. Bapak Ibu mungkin banyak yang gak tahu, saya ini di balik mimbar introvert banget. Saya suka me time. I love my me time. Saya suka waktu sendiri. Saya punya playlist lagu yang saya suka dengerin di mobil. Kadang-kadang mood saya lagi pengen keras-keras lagunya, saya puterin keras. Nyanyi sendiri, dengerin firman sendiri, merenung sendiri. Kalau ada istri saya ketawa-ketawa berduaan. Dah, itu saya. Pulang hari Minggu. Di mobil saya tiba-tiba gini, aduh capek juga ya. Air kelapa hijau dingin enak juga nih. Siapa yang suka air kelapa hijau dingin? Kan banyak ya. Enak kan? Terus saya tapi udah mager. Mau stop di pinggir jalan lagi, dibelah lagi. Tunggu dinginnya kapan gitu. Udah kalau gak salah jam 8:30, 9 malam. Udahlah pulang aja. Sampai rumah. Copot sepatu. Di living room ngobrol sama istri saya lagi nonton TV. Tiba-tiba dia ngomong gini. Sayang, di kulkas ada air kelapa hijau dingin tuh. Terus saya gini, kok kamu tahu aku pengen air kelapa hijau dingin? Terus dia dengan so-taunya gini, kan aku istri kamu. Beneran, aku pengen banget barusan. Aku pengen banget barusan di mobil. Iya, tadi siang pulang gereja sama anak-anak, aku beliin di pinggir jalan. Udah dari siang tuh, udah dingin banget pasti di kulkas. Udah dibelah. Saya minum ya. Hampir nangis saya bilang, Tuhan ini hal kecil loh Tuhan. Hal sederhana. Kalau air kelapa hijau aja Tuhan perhatiin. Apalagi hal besar dalam hidup saya. Jadi itu yang Daud bilang, jangan lupakan kebaikannya. Simpan dalam lubuk hatimu. Kalau kita sudah ngerti itu ya, terus kita mulai sadar tiap hari. Tuhan terima kasih buat kesempatan aku masih bisa nafas hari ini. Aku masih dikasih hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Berarti ada pengalaman yang baru nanti sama Tuhan hari ini. Selagi aku masih dikasih nafas, aku mau belajar mengucap syukur. Aku mau belajar menyimpan perbendaharaan ucapan syukur ke dalam hatiku. Untuk di hari-hari yang sulit, supaya aku bisa mengucap syukur senantiasa. Yang kedua, Daud ngomong gini. Dan ini ayat yang saya kutip di doa saya setiap pagi. Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. I love this verse. Saya suka banget ayat ini. Saya bisa baca ayat ini saya kayak makan nih ayat tiap hari kayak I'm eating some quality food gitu loh. Saya baca ayat ini gak ada pernah bosan-bosannya. Daud tuh sadar, jiwanya seringkali penuh sampah. Makanya dia ngomong sama jiwanya, aku tenangkan jiwa. Aku mendiamkan jiwaku. Yang berkoar-koar dengan emosi misalnya. Yang berkoar-koar dengan ketakutan misalnya. Yang berkoar-koar tentang kekhawatiran misalnya. Diam. Terus saya mulai baca firman yang lain. Aku berkatakan kepada jiwaku. Aku berserah kepada dia. Semua kekhawatiranku aku serahkan kepada dia. Terima kasih buat damai sejahtera yang kau telah berikan. Karena damai sejahtera yang kau berikan bukan seperti yang dunia kasih. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tenang jiwaku. Saya mulai sandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian bagian yang keduanya keren banget, dia bilang begini. Seperti anak yang disapih. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Disapih artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti Daud lagi ngomong gini, dewasa dong. Lu jadi orang dewasa dong. Lu jangan gitu, dewasa. Jangan banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Bandingkan diri kita dengan versi kita yang kemarin. Dengan versi kita yang tahun lalu. Saya harus lebih baik daripada versi saya yang bulan lalu bahkan. Dewasa dong. Kalau tarik lebih dalam lagi, Petrus bilang begini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan.
supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Makanya saya bawel kan sama jemaat, jangan anggap enteng firman Tuhan saat teduh pagi hari. Dan warisan yang kau bisa, yang paling luar biasa yang kau berikan kepada anak-anakmu, firman Tuhan. Kemarin bulan Februari kemarin, kami dalam lagi sedih lah. Kami berdua nih baru pulang mengantar anak dan mendapati rumah kami betul-betul udah empty nester, udah kosong udah. Yang pertama, anak pertama udah pergi udah lama. Yang kedua nih baru pergi. Jadi kami betul-betul berduaan lagi. Yang tadinya mungkin tanpa kami sadar itu kami ada jarak karena di tengah-tengah kami ada anak-anak. Kita sekarang harus masa reconnection namanya. Saya bilang sama istri saya tadi malam, saya pegang tangannya, sayang, kita harus reconnect nih. Saya sempat gemeteran masuk ke kamarnya dia, karena saya tahu saya pasti nangis. Saya buka kamarnya, udah kosong. Biasanya saya bisa ketok, kita masih bisa pelukan. Mereka selalu bilang gini, Dad, kita sih sekarang teknologi gampang ya, bisa video call segala macam. One thing that I miss hugging you. I miss hugging you too. Mereka secara fisik udah gak ada. Tapi yang membuat saya betul-betul lega, nangis terharu. Kemarin waktu di airport, waktu kami udah harus tinggalin dia peluk saya. Dad, thank you ya Dad, for everything you taught me. Buat semua dia udah kasih buat aku. Dan saya gak pernah lupa dia ngomong ini, Dad, di Gen Z, generasi aku harus mempertahankan iman Kristen. Karena banyak teman-teman aku yang mempertanyakan, apa tuh Tritunggal? Dari mana lo tahu Alkitab benar? Dari mana lo tahu Alkitab tuh source-nya, sumbernya benar? Aku udah belajar Dad 2 tahun ini. Aku ngikutin Dedi dan aku belajar. Karena aku harus punya jawaban. Ketika iman aku diserang, aku udah harus punya jawaban. Aku belajar apologet just that. Aku belajar ini, aku belajar ini. Udah Dedi tenang aja. You can leave me here, it's okay. Tuhan Yesus tetap nomor 1 dalam hidup aku. Saya pulang di pesawat, nangis terharu. Roh Kudus bilang ini, kamu udah kasih warisan terbesar buat dia. Yang gak akan pernah bisa diambil sama dunia. Lega saya. Karena itu firman. Makanya Daud bilang, udahlah, dewasa dong, sapih dirimu. Tenang jiwamu, diamkan jiwamu. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Perhatikan kalimat ini serem banget kalimat ini. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain, Yeremia lagi bilang ini, lu seringkali lu gak tahu diri lu siapa. Dan kalau kita baca konteksnya Yeremia, dia bilang begini, makin lu deket sama Tuhan, makin lu deket sama pencipta lu makin kenal diri lu sendiri. Dia ngomong gitu. Dia bilang, siapa yang tahu diri lu? Makanya orang kalau buat kriminal, ketika di interview bilang apa? Saya kilaf pak. Kalau di film-film Hollywood bilang, I didn't know what I was doing. Saya gak ngerti, saya gak tahu kenapa saya buat begitu. Karena orang terkaget-kaget kenapa saya bisa begitu. Makanya gini nih. Saya kasih contoh sederhana aja. Firman Tuhan. Jangan pernah lupa ini. Firman Tuhan itu selalu paradoks. Artinya bertolak belakang sama logika manusia. Jadi ketika kita mau lakukan firman Tuhan, itu bertolak belakang sama logika manusia. Makanya Daud bilang ini, aku diamkan jiwaku. Aku tenangkan jiwaku, biarlah firman yang menguasai aku. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, Matius 7 ayat 14 misalnya. Jalan menuju kepada kehidupan, itu masuknya lewat pintu yang sempit. Who is Christ? The way, the truth, and the life. Jalan, kebenaran, hidup. Matius 7 ayat 14 bilang apa? Jalan menuju kepada kehidupan. Tengahnya kebenaran tuh, masuknya lewat pintu yang sempit. Dengan kata lain, analoginya begini. Di depan saya ada gang sempit sama jalan tol. Saya pilih yang mana? Bapak Ibu pilih yang mana? Jalan tol lah.
Ngapain gue masuk jalan sempit? Jadi firman Tuhan dari tampak depannya nih ya, gak menarik. Apaan sih nih? Gitu. Makanya 1 Korintus 2 ayat 14, narasinya tuh kalau kita baca bilang gini, sesuatu yang kamu tidak paham jadi kebodohan. If you don't understand, it will become foolish to you. Firman yang kita nggak baca, firman yang kita nggak dengar, firman yang kita nggak mau mengerti, kebodohan. Sederhana deh, saya sering pakai analogi begini. Kita nyapa orang yang bersalah sama kita, karena Alkitab bilang mendahului dalam memberi hormat, ya kan? Kita nyapa duluan, kan mendahului dalam memberi hormat. Dengan risiko dibuangin muka sama dia. Dia buang muka. Terus kita cerita sama teman kita, gue sedih deh. Tadi gue nyapa dia, gue udah ikutin firman, gue sedih aja. Kenapa? Ya gue dibuangin muka. Ya ampun nih, hidup cuma sekali doang, ngapain sih kayak begitu ya? Gitu. Teman kita bilang apa? Lu bego sih. Lu harga diri lu di mana? Udah tahu tuh orang kayak begitu, ngapain lu sapa-sapa dia? Kita dibodoh-bodohin. Padahal kita lagi ngelakuin firman. Di mata dunia, firman Tuhan kebodohan. Makanya tanpa kita sadar, kalau kita tidak menyelami, kalau kita tidak merenungkan dan kita nggak pernah mau belajar, kebodohan. Saya kasih contoh ya. Ini contoh sederhana. Coba lihat Efesus pasal yang kelima, ayat 25. Ini contoh. Efesus 5 ayat 25. Saya kalau lagi ngajar seminar keluarga, ada satu ayat yang saya selalu bahas dari kitab Kejadian. Saya gak punya waktu lah untuk bahas semuanya. Multiply, be fruitful and multiply the earth. Ya kan? Fruitful tuh bahasa Indonesianya beranak cuculah gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya fruitful. Itu dari arti kata yang sama untuk hidupmu harus berbuah. Coba lihat buah roh. Salah satunya apa? Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan. Jadi waktu masuk ke dalam pernikahan, itu gak pernah Alkitab bilang, masuk dalam pernikahan supaya hatimu senang. Gak ada. Masuk dalam pernikahan supaya kamu fruitful. Supaya kamu berbuah. Ketika ada masalah, kamu harus penguasaan diri. Ketika ada sesuatu yang berat dalam hidupmu, kesetiaan diminta. Makanya saya pernah dan sering katakan, hubungan vertikal kalau gak pernah terima dari Tuhan, horizontalnya pasti gak beres. Karena di dalam kekristenan, vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Dimulai dari apa? Jadilah hamba. Mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Salah satunya ini. Paradoks. Bertolak belakang sama logika manusia. Hai suami, kasihilah istrimu. Gimana caranya kasih istrimu? Alkitab bilang, Paulus ngajarinnya begini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Gimana cara dia mengasihi jemaat? Telah menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat. Gimana dia cara menyerahkan dirinya? Mati di kayu salib. Saya harus mengasihi istri saya sama seperti Kristus telah mengasihi saya, yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mati bagi saya. Berarti waktu saya mengasihi istri saya, berarti waktu saya masuk ke dalam pernikahan, itu adalah proses bagi pria, proses bunuh diri. Ayah. Proses bunuh diri. Bunuh diri sendiri. Mati dari kedagingan. Kita tarik lagi lebih dalam. Kehebatan pria itu ada di mata sama perut. Makanya pria lebih jagoan sama arah. Visualnya hebat. Karena diminta sebagai yang mimpin di keluarga. Sama perutnya. Pria kalau kurang makan atau gak makan on time, bete dia. Gak bisa mikir. Makanya biasa kalau dulu ada meeting di kantor jam-jam 12:30, saya suka tanya sama resepsionis saya. Yang datang pria apa? Pria apa perempuan? Pria. Kasih snack. Di jam makan siang, ntar gak bisa meeting, dia bad mood. Kasih makan. Sama mata. Matanya jago. Makanya banyak pria yang menggunakan matanya, dia suka jelalatan di dalam gedung supaya gak kelihatan. Di dalam gedung dia pakai kacamata hitam. Kurang ajar. Oke, baru nikah nih ya, baru nikah. Kan mapping saya jago, sama pria-pria di sini. Jago lah kita mappingnya. Nyampe di mall, parkir di B3, ceres, parkir. Pria nih. Kalau di mall, baru datang, istri jalan duluan. Pria di belakang. Pas mau pulang, pria jalan di depan, biasa gitu.
Karena pria pengen buru-buru pulang. Istri pengen buru-buru ke mall, makanya istri di depan, ya kan? Keluar dari mobil, istri jalan, saya di belakang. Pria ngapain? B3, oke. Istri mah nyari-nyari lift aja yang paling dekat, kita ikutin. Oke, lift di sini, B3 ya, oke. B3, H2 tuh kalau salah tadi tuh, udah masuk lift kan. Oh dia udah excited tuh, keluar dari lift kebuka, ting, ada promosi di mana? Diskon, dia matanya gini kan, istri kan gitu kan. Kita nggak liatin gituannya pria-pria, nggak peduli kita. Kita keluar dari lift, kita gini. Toko paling dekat sama ini lift apa? Oh H&M, oke. Dia ingetnya H&M bukan karena dia mau ke H&M nggak. Itu paling dekat sama lift. Lift pulang itu patokannya H&M berarti. Udah selesai kan di mall? Pulang. Saya mimpin dong. Saya jalan ke arah H&M. Parkiran kan di situ liftnya. Istri ngomong apa? Sayang, bukan di situ, masih halus ngomongnya. Di sini sayang. Ini liftnya yang benar. Bukan, udah mulai tinggi. Bukan di situ, aku tahu lift yang benar di mana. Di sini, ini cuma satu-satunya H&M. Bukan di H&M juga, kita nggak di situ parkirnya. Di sini sayang. Dia bawel banget. Saya teringat, Bill, lo udah bunuh diri Bill, udahlah. Udah Bill, udah Bill. Udah daging lo udah gak ada Bill. Udah Bill, udah gak usah ngerasain apa-apa, udah jalan aja Bill. Tapi dia masih ngomong terus bawel. Lama-lama akhirnya begini, keluarlah doa-doa seperti begini. Tuhan, bungkam mulutnya Tuhan, bungkam Tuhan, bungkam. Udah mati ini udah. Mengasihi dia berarti saya udah mati. Turun kan, di lift masih, wah, bukan di sini. Jalan, berisik banget di belakang, bukan di sini. Ketemu nggak mobilnya? Ketemu kan? Tuh mobilnya. Tahu nggak dia bilang apa? Tadi nggak di sini. Emangnya dipindah-pindahin satpam mobilnya? Dari tadi di sini. Enggak. Tadi nggak sih. Pokoknya kan wanita mau selalu benar. Terus karena kita udah bunuh diri, karena udah mati. Iya sayang, tadi memang gak di sini. Udah yuk pulang aja yuk. Udahlah kalah aja deh. Biar cepat pulang udah. Tuh. Tunggu, yang wanita juga dapat giliran. Ayo ayat 33 sekarang coba lihat. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Jadi kalau saya lagi mau cari tempat parkir. Udah hormati aja keputusan saya. Entar kalau saya salah, baru ngomong baik-baik. Makanya saya ngaku udah bilang di sana aja yuk. Udah beres kan? Dan jangan pernah ngomong gini, saya akan hormati dia Pak, kalau dia udah mengasihi saya. Enggak gitu juga. Suami juga gak bisa, saya akan mengasihi dia kalau dia udah hormati saya. Enggak gitu juga. Kalau kita mau dia berubah, saya yang berubah dulu. Makanya kasih adalah keputusan. Makanya kita harus jadi termostat, bukan termometer. Kalau termometer udaranya panas, kita ikutan panas. Termostat enggak, panas kita dinginin, dingin kita hangetin. Bahkan saya harus minta maaf duluan. Tapi bukan salah gue. Ingat lu udah bunuh diri, udahlah. Udah lu udah gak ada lu. Hidup lu buat dia udah. Gitu ya Bill pernikahan, iyalah. Tapi justru di situ nanti lo akan menikmati kenikmatannya. Wanita punya kehebatan juga. Kehebatannya di mulut sama telinga. Kalau ngomong lama banget. Makanya wanita kalau ngomong sama wanita di telepon, kalau lagi curhat, satu jam topiknya sama. Masa sih? Ya ampun, iya masa sih? Kalau pria gak ada. Pria menggunakan kata siap. Artinya, yuk udahan. Coba liatin deh, wanita ngomong wanita gak pernah dipakai kata siap. Gak ada wanita ngomong wanita, siap juga ada. Pria sama pria gini, oke bro, oke, siap. Itu berarti udahan yuk, jangan lama-lama. Kalau perempuan sama perempuan gak gitu. Masa sih? Ya ampun C, kamu aduh kasihan banget ya C, aduh kasihan banget sih gitu. Saya lewat ya udah setengah jam dia ngomong. Masih yang tadi diomongin tau gak? Buset diulang-ulang dulu. Ngomongnya pakai perasaan. Makanya ketika pria pulang dari kantor, istri kan mau ngajakin ngobrol kan. Kan dia suka ngobrol. Sayang dari mana? Dari kantor. Suami mikir istri curigaan. Dari kantor lah, dari kebun binatang.
Ya ngapain aja di kantor? Ya kerjalah, masih tidur-tiduran. Kita kesal jawabnya karena kita mikir diinterogasi. Enggak, dia lagi ngasih kode pengen diajak ngobrol. Meeting sama siapa aja? Ya mau orang lah. Meeting sama siapa? Ya mau orang lah. Kita udah kesel. Enggak gitu tuh caranya. Saya lagi makan siang sama hamba Tuhan. Tiap kali istrinya mau ngomong, lama-lama istrinya ngomong sendiri loh. Saya pikir dia bahasa roh. Saya dengerin. Dia ngomong sendiri bukan bahasa roh. Ini jam berapa nih? Jam 1. Udah makan siang gak? Belum ya? Kalau belum makan siang nih habis ibadah ini nih. Pria-pria pasti keluar duluan. Kenapa? Kan kekuatannya di perut. Cari makan duluan. Istri-istri yang gak diajakin ngobrol di rumah, nyangkut di pintu situ ntar. Dia ketemu sama temannya. Lo apa kabar? Suami mana? Gak tahu. Lo apa kabar? Dia gak peduli. Suaminya udah pergi. Dia ngobrol aja. Suami nungguin kan di restoran di bawah. Mana sih dia? Tips bagi suami-suami. Jangan kirim anak perempuan manggil mamanya. Mami, papi duduk. Tante apa kabar? Anak perempuan ikutan ngobrol. Kan dia perempuan. Tante apa kabar? Udah gak kelar-kelar tuh. Kirim pasukan Kopassus, anak pria. Mami, papi udah lapar, aku juga. Bye tante, sampai next week. Udah mami, udah. Beres. Itu kelebihannya. Makanya ya, yuk kita hari ini belajar. Kalau masih dikasih kesempatan sama Tuhan, belajar ngucap syukur tiap hari. Sederhana loh ini. Hidupnya pasti dipuaskan deh. Belajar bilang gini, saya mau bertumbuh tiap hari Tuhan. Dan hidup saya bukan punya saya. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Dimulai dari siapa? Keluarga saya. Istri saya, suami saya, anak saya, keluarga saya Tuhan. Saya mati. Saya harus mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi saya. Udah Tuhan, I'm dead to myself. Lukas 14 coba lihat. Lukas 14 ayat 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kenapa? Engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Paradoks. Kalau berbuat baik jadi dampak buat orang lain, jangan mikirin balasan orang itu kepada kita. Makanya Yesus bilang apa? Saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Bukan seperti dia mengasihi kita, bukan. Ada kemungkinan besar dia gak bisa mengasihi kita balik saat itu. Saya harus mengasihi kamu berdasarkan Kristus yang telah mengasihi aku. No condition. Because love is a decision. With no condition harusnya. Makanya ya, sorry ya, saya paling gak setuju kalau udah mau ngasih ke Tuhan, amplop diangkat-angkat di gereja. Tuhan, kami mau kasih. Balikin ya Tuhan berkali-kali. Balikin apanya? Kita bukan pemilik, kita pengelola. Itu punya Tuhan. Kalau ngasih dengan sukacita, Tuhan aku berikan ya, titik. Tuhan aku berikan, balikin ya Tuhan berkali. Enak aja, berarti amplopnya umpan dong. Gue kasih sekian, lu balikin ya sekalian. Enak aja. Bagi saya itu nyeleneh banget. Mencemooh Tuhan bahkan. Tapi kalau saya diundang di sebuah gereja seperti begitu, sama 28 tahun pelayanan saya diam aja. Saya berdoa yang lain. Saya menghormati itu rumah orang. Tapi itu gambarannya. Datang ke Tuhan transaksional akhirnya. Kayak gitu-gitulah. Paradoks. Makanya di dunia gitu. Gue mau dekat sama lo, yang penting lo bisa balas sama gue. Kalau lo gak bisa ngapa-ngapain, gue gak peduli lah. Contoh, banyak gereja di dalam mall toh, seperti GSJS ya. Tapi ini bukan jemaat GSJS loh ya. Saya percaya, dan saya udah ngeliatin gak kayak gitu kok. Jemaat gereja di dalam mall, ketika masuk ke dalam mall, kan gak langsung ke dalam gereja. Kan ke mallnya dulu. Di pintu mall siapa yang bukain pintu? Satpam. Ditegor, oh enggak. Karena bagi dia, gereja gue masih dalam sana. Lu siapa? Orang marginal, enggak. Gue gak ada urusan sama lu. Padahal dia udah bilang apa? Selamat pagi. Dia nunduk gini. Jemaat, jalan aja. Ntar udah sampai di pintu gereja baru tiba-tiba gini. Shalom, mukanya berubah, shalom. Ih, gemes ya ngeliatnya. Harusnya lu shalom dari tadi depan.
Orang itu gak bisa balas sama lu. Justru lu dibuat bahagia. Justru lu lagi mempertontonkan kemuliaan Tuhan dengan tindakan lu yang sopan. Bukain pintu, lu main nyelonong aja. Kecuali jemaat, yes. Ini muka-muka sopan. Makanya satpam di sini semuanya mukanya ceria kalau hari Minggu ya. Luar biasa. Dan pasti nanti semua kalau ke toilet gitu. Kan di toilet juga gitu kan. Udah kita ngotorin toiletnya dibilang makasih lagi. Makasih. Sama ini pasti suka nyapa-nyapa petugas toilet. Makasih ya mas. Keluar dari pesawat coba. Saya tiap bulan traveling. Udah kenyang saya ngeliatin perilaku orang. Saya selalu naik ekonomi di belakang. Tengah lah, biasa tengah-tengah gitu lah. 3/4 to the back lah. Setiap kali mau keluar, single aisle kan. Harusnya ya etikanya adalah orang di depan kita keluar duluan. Mau dia lama kayak silahkan. Kecuali dia lagi duduk, dia kasih bahasa tubuh, gue belum siap, lu duluan aja. Itu beda. Saya mau keluar nih. Gak bisa keluar, air bah dari belakang. Orang. Di depan saya ada ibu-ibu. Dia ngeliatin tasnya di atas, dia ngeliatin ke belakang, gak berani keluar. Saya bilang, udah gue aja deh korbannya. Korbankan diri. Beri di tengah, tabrak, duar. Untung udah bertobat. Mas, bentar mas, sabar mas. Ayo bu, mau dibantuin gak bu? Bisa pak, bisa, ayo silakan. Sorry ya pak, saya agak kelambat. Gak apa-apa bu, silakan. Udah saya jalannya pelan-pelan di belakang. Mereka kesel, bodoh amat. Dia harus keluar duluan. Tuh ya, di gereja ya, amen. Jangan mementingkan dia, amen. Ini hal sederhana loh tuh. Gak mikirin orang udah. Gimana mau jadi berkat di mana-mana. Semuanya is about myself. Kemarin bulan Desember, istri duduk di tengah. Sayang, koper 2 nih di atas. Udah kayak arbah juga tuh belakang. Kamu yang nyegat deh. Nyegatin masa, badan kamu kan tebel. Ya berdiri. Baru saya ambil koper. Saya punya mbak di rumah ya. 26 tahun kerja sama saya. Seumur anak saya yang pertama. Kita udah umrohin dia 3 kali. Kita udah bangun rumahnya di kampung. Kalau dia pensiun nanti dia punya rumah yang sangat layak. Kamarnya dia saya kasih AC. Saya kasih dia kabel TV malah. Udah kayak keluarga sama saya. Bisa balas? Gak bisa. Hati saya dibuat berbahagia. Dia galak sama saya. Dulu anak-anak masih kecil-kecil ya. Gak pulang, udah malam. Besok harus sekolah. Dia kan teliti orangnya. Tuh anak-anak gak tidur siang. Udah setengah 10. Belum pulang, saya ditelepon sama dia. Biasanya kalau mbak telepon majikan tuh ngomongnya begini, selamat malam pak, permisi pak. Dia gak ada, setengah 10 ditelepon. Posisi di mana? Emangnya gue grab apa posisi di mana? Dia marah-marah. Itu anak-anak gak tidur siang, besok sekolah. Anak-anak dibawa-bawa aja, krek ditaruh teleponnya. Gue dalam hati itu anak-anak gue kenapa lo yang sewot? Ya ampun. Kita ketawa-ketawa lah berdua karena kita tahu dia sayang banget. Oh kemarin saya nangis di airport. Ketika mau pergi nganter si bungsu kan. Dia peluk. Oh dia nangis. Dia harus kehilangan 2. Saya bilang mbak. Nanti pas liburan saya suruh dia pulang aja ya mbak. Gitu. Iya pak aku sedih banget pak. Gitu. Sedih saya ngeliatinnya. Galak cuman. Minggu lalu saya pulang dari Surabaya ya. Dia tuh kalau udah kayak manajer dia di rumah dia hebat lah. Semua diatur sama dia. Masaknya gokil banget sih. Wah jago banget lah. Saya udah bilang mbak, besok saya pulang dari Surabaya itu udah minggu malam. Udahlah, gak usah disiapin apa-apa. Saya pasti udah makan. Jam 10:30 saya nyampe di Soekarno-Hatta. Telepon dari dia. Udah sampai mana? Baru nyampe mbak. Ini makanannya udah siap. Loh, saya tuh gak pesan makanan. Saya udah makan kan udah bilang. Ya udah disiapin gimana? Bilang gitu. Ini telurnya juga udah dibuatin juga. Truk ditaruh lagi teleponnya. Temen banget sih hang up telepon. Udah saya pulang kan. 11:30 malam. Makanan udah tersedia. Ya gue makan lah. Gak enak kan sama dia. Terpaksa juga makan. Dia keluar dari kamar. Enak gak? Enak mbak. Lu galak banget sih ah. Ya udah nih gue makan nih. I love her. Yang kecil juga gitu. Yang kecil biasanya 10-15 tahun lah kerja sama saya. Awal tahun 2000 yang kecil. Ada yang masih muda datang ke rumah umur 19 tahun. Mimpimu apa mbak? Aku gak mimpi pak. Cita-cita ah. Oh cita-cita pak. Saya pengen banget kerja. Pengen jadi akuntan bla 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 segala macam.
Oh gitu? Mau sekolah nggak? Kan putus sekolah. Mau Pak, gimana caranya? Udah ambil paket C aja. Terkerja sampai jam 3, saya panggil tukang ojek. Oh bisa ya Pak, bisa. Udah kejar mimpimu, jangan selama-lamanya kerja sama saya. Terus nanti potong gaji, nggak usah. Selama saya bisa kasih, saya kasih, hati saya pasti dibuat berbahagia. Firman Tuhan ngomong gitu kok. Kesempatan saya buat bersaksi. Udah sekolah, rajin banget. Anak-anak saya kurang ajar. Diajarin gini, di rumah ini dia gak pernah dipanggil bapak, panggilnya daddy. Dan dia harus ngomong bahasa Inggris sama dia, ya. Besok pagi kalau dia bangun, bilang good morning dad. Itu pelajaran pertama, oke? Saya bangun, dia lagi nyapu. Good morning dad. Good morning dad. Maaf Pak, izin mulai hari ini suruh panggil bapak daddy katanya. Sama anak-anak. Dan izin Pak, mulai hari ini saya akan ngomong bahasa Inggris sama bapak. Jadi kalau sampai ada salah-salah tolong koreksi ya Pak. Dia mau belajar. Luar biasa sih memang. Kita kuliahin dia. Dia udah selesai kuliah. Sekarang dia menjadi pemilik salah satu UKM yang berhasil di Jakarta Pusat. Dia kalau lebaran, kalau Natal datang ke rumah, masih manggil saya Dedi. Dia bisa balas? Nggak bisa. Hati saya dibuat berbahagia. That's life. Kita hidup bukan buat kita lagi. Dan yang terakhir, kalau masih dikasih kesempatan hidup, berarti Tuhan lagi kasih tahu, saya berjalan di depan kamu, dan saya berjalan bersama dengan kamu. Ulangan 31 ayat 8, ayat terakhir. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali jemaat GSJS. Kalau GSJS gini, ya kenapa terakhir, masih pengen belajar firman. Kalau gereja lain, yes terakhir, pulang habis ini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Saya suka banget ayat ini karena ini tentang the omnipresence of God. Kemahadiran Tuhan. Dia ada di depan, dia ada bersama saya. Ya, saya tutup dengan kisah ini. 2 tahun lalu saya ada di kota Sydney, menanggapi undangan dari pendeta Andi Ambarita yang juga pernah ke sini pastinya. He's my good friend. Saya ke sana, saya lagi ngopi sama teman lama. Dia bilang, Bill jam 2 gue harus pergi ya, jemput anak gue. Lu ntar gimana? Udah gampang, ada teman mau kesini juga. Teman baru yang dari gereja. Udah, kita jalan. Jam 1:30 teman baru datang. Jadi ketemu dong, saya kenalin sama-sama orang Indo di luar kan, diaspora. Lo kenalan lo gitu. Oh ya, dari mana? Udah berapa lama? Gereja di mana gitu ya? Jalan. Lagi jalan nih. Teman lama nanya sama teman baru. Bro, kerja di mana bro? Gue supir bus. Wah, gue lagi pengen ngelamar jadi supir bus tuh kan. Supir bus gajinya gede san. Gue pengen ngelamar jadi supir, gimana caranya? Udah lewat gue aja. Gue senior. Udah ntar gue kasih lamarannya ke HRD. Wah thank you gitu. Jalan lagi, jalan. Teman baru nanya sama teman lama. Anak lu berapa bro? 5. Banyak juga anak lu ya. Gitu. Terus dia nanya sama teman yang baru. Lu gimana? Anak lu berapa? Gue lagi program. Gue lagi susah nih ketemu dokternya. Karena waiting list. Teman lama nanya. Emangnya siapa nama dokternya? Dia sebut namanya. Teman lama bilang gitu. Itu dokter ipar gue. Udah minggu depan gue kasih nama lo. Lo gak usah waiting list. Saya bilang gini sama mereka. Guys. Kalau tadi lo datang jam 2 atau ke atas. Lo gak ketemu sama dia lo. Lo datang 1:30. Lihat ya. Hal sederhana lo. Lo perlu koneksi ke supir bus, lo dapat supir bus. Lo perlu dokter, lo ketemu sama iparnya. Tuhan lagi pertemukan kalian. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dia mempertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk dibawa kepada tujuan yang tepat sama Tuhan. Itu Tuhan. Guys, ngucap syukur ya. Tuhan dahsyat loh. Tuhan dahsyat nih, lihat nih. Kalian dipertemukan. Kemarin bulan Februari, saya ketemu sama mereka di sana. Saya baru drop anak saya, mereka udah jadi temenan. Jadi we had dinner together, kita makan malam-malam sama-sama. Teman yang 2 tahun lalu program punya anak datengin saya. Bill, dia peluk saya. Bini gue udah hamil Bill. 4 bulan lagi melahirkan. Tuhan dahsyat ya? Iya. Itulah Tuhan. Kalau masih dikasih kesempatan sama dia, pemeliharaannya pun gak pernah gagal. Amin. Berikan tepuk tangan kita buat dia. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan Tuhan. Kami ini masih diberikan nafas hidup ini. Kami gak mau sia-siakan Tuhan. Masih ada 10 bulan lagi. Kami baru ngelewatin 2 bulan di tahun ini. Tuhan, kami percaya di dalam kesempatan demi kesempatan Tuhan. Kami terus sadar bahwa kebaikan Tuhan itu gak pernah ada habisnya.
Kami terus sadar bahwa kami harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya firman yang melawan dan bertentangan dengan logika kami, itu menjadi kehidupan, bahkan tidak lagi jadi kebodohan. Dan biarlah Tuhan kami sadar, hidup kami bukan buat kami Tuhan. Dan pada akhirnya juga kami sadar, bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Selama kami masih dikasih nafas, pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Kami serahkan hidup kami Tuhan, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan keluarga kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.